Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai kembali perkuliahan kita, pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang kedua ini, di mata kuliah pemrograman komputer 2, saya akan menjelaskan eh, bagaimana cara membuat pemrograman dengan menggunakan bahasa Java. Yang dalam hal ini kita nanti akan menggunakan aplikasi atau tool ya, aplikasi yang bernama BlueJ. Ya, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah sempat saya singgung ya terkait dengan aplikasi BlueJ ini. Ya, aplikasi ini eh, cukup banyak digunakan terutama dalam rangka kegiatan yang pendidikan ya, dalam rangka untuk menjelaskan ya bahasa pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, akan saya mulai. Alur pembuatan program Java yang tersedia di aplikasi BlueJ ini secara sederhananya dapat dibagi ya menjadi 6 langkah ya. Yang pertama, kita harus membuat sebuah project ya, yang mana sebuah project itu merupakan kumpulan file untuk membentuk sebuah program ataupun aplikasi ya. Jadi dalam sebuah project, nah nanti bisa terdiri atas beberapa kelas ya, yang mana kelas itu akan terkait satu sama lain misalkan ya. Kemudian buat satu atau lebih kelas ya. Nah, sebuah kelas adalah sebuah unit pembentuk program Java. Jadi kelas itu dapat kita anggap sebagai template ya, template untuk membuat objek ya. Sehingga dalam sebuah project, nah ini sangat mungkin sekali ya terdiri atas banyak kelas ya. Namun untuk pertemuan kali ini, nah mungkin kita coba untuk membuat kelas tidak terlalu banyak ya, satu atau dua kelas saja terlebih dahulu. Kemudian setelah kelas itu kita buat, maka kita perlu melakukan proses compile ya, compile kelas yang ada menjadi Java bytecode. Ya. Proses compile memerlukan beberapa kali editing dengan menggunakan editor BlueJ. Nah, dengan menjalankan compile, maka kode program yang kita tulis nanti akan dirubah menjadi Java bytecode yang kelak akan bisa dibaca oleh Java Virtual Machine yang terinstal di komputer atau di perangkat yang kita punyai. Dalam proses compile juga nanti akan dapat ditemukan ya jika terjadi kesalahan atau error yang uh, yang muncul di dalam kode program yang kita buat ya. Jika semua kode program yang kita buat sudah sempurna, tidak ada kesalahan, maka proses compile akan dinyatakan berhasil ya, dan kelas tersebut siap untuk dijalankan ya. Kemudian langkah yang keempat yaitu membuat sebuah instan dari kelas ya. Tahap ini adalah merealisasikan fungsi yang ada dalam program pada Java Virtual Machine ya. Pada tahap ini kelas yang sudah siap digunakan maka nanti akan dijadikan rujukan ya atau direalisasikan ya dalam bentuk sebuah objek atau instan ya. Jadi misalkan kita punya kelas misalkan mobil misalkan seperti itu ya, maka instan atau real dari mobil itu bisa mengacu pada pola atau template mobil tersebut ya. Misalkan dengan kelas mobil, maka kita bisa buat instan misalkan mobil eh, berwarna merah ya, kemudian mobil berwarna biru ya, atau mungkin eh, jumlah rodanya misalkan mobil beroda 4 ya, atau mobil beroda 6 misalkan ya.
atau mungkin juga mobil untuk apa, tipe penumpang ya, penumpang dengan atau jumlah penumpang ya, mobil dengan jumlah penumpang 4 atau mungkin mobil dengan jumlah penumpang 8 ya dan seterusnya. Namun semuanya itu bisa kita anggap sebagai sebuah mobil ya, cuma variasinya atau instannya itu bisa beraneka ragam ya, tergantung dari parameter yang nanti kita ubah ya dari sifat-sifat mobil tersebut ya. Nah, kemudian setelah instan berhasil kita buat, maka langkah selanjutnya, langkah kelima, yaitu memanggil sebuah metode ya, dengan menggabungkan beberapa instan dari kelas ya, sehingga akan diperoleh program yang melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, setelah instan itu dibuat, maka kita menjalankan atau di BlueJ juga dikenal dengan istilah invoke ya, atau menjalankan suatu fungsi yang ada di objek tersebut ya. Nah, tadi misalkan saya ambil contoh, misalkan mobil, nah maka metode yang bisa kita apa perintahkan misalkan menyalakan mesin ya, atau menjalankan mobil ya, atau belok ke kanan, belok ke kiri ya. Nah, itu adalah contoh-contoh metode atau fungsi yang dimiliki sebuah objek ya. Nah, tentu misalkan kalau misalkan kelasnya berbeda ya, misalkan saya ambil kelas alat-alat tulis ya. Nah, alat-alat tulis misalkan nanti instannya bisa berupa buku atau mungkin pensil, gunting ya misalkan, atau penghapus dan seterusnya. Nah, tentu mereka tidak memiliki metode sebagaimana mobil tadi ya, misalkan menyalakan mesin atau mematikan mesin ya, karena memang kelasnya berbeda ya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini mungkin hampir lazim ya di hampir semua bahasa pemrograman. Jika ada masalah ya, perlu kembali untuk melakukan cek dan perbaikan atas error ya. Nah, proses ini juga dikenal dengan nama proses debugging ya. Baik, nah kemudian untuk struktur program Java, mungkin ini gambaran yang sederhana ya, gambaran sederhana. Jadi dalam sebuah program atau mungkin nanti dikenal sebagai kelas ya, yang kelas yang utama ya, kelas yang utama. Nah, ini terdiri atas beberapa kelas ya, misalnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Mungkin di sini belum saya gambar ya keterkaitan antara program yang utama atau kelas yang utama dengan kelas yang menjadi bagiannya ya. Cuma ini saya buat sederhana saja. Kemudian masing-masing kelas itu juga akan memiliki lebih ya, mungkin lebih dari satu metode ya, yang bisa dijalankan ya. Nah, metode misalkan ini untuk kelas yang ke-1, mungkin metode 1A, 1B, ya, 1C, ya. Kemudian yang kelas kedua ada metode 2A, 2B, kelas yang ketiga 3A, 3B, 3C, atau bahkan mungkin lebih. Ya. Dan jadi secara umum seperti ini ya. Jadi dalam sebuah kelas atau sebuah program Java, nanti sangat mungkin terdiri dari kelas-kelas yang lain ya. Kemudian dalam kelas itu nanti eh, ada beberapa bagian ya, atau mungkin dikenal juga dengan propertiesnya, yaitu sifat-sifatnya, data-datanya, dan juga metode. Ya. Baik, ini mungkin akan saya jelaskan ya bagaimana cara membuat program dengan menggunakan BlueJ ya. Saya harap Anda semua sudah menginstal ya aplikasi BlueJ, sehingga nanti akan sangat mudah mengikuti apa yang saya sampaikan ya. Jadi Anda bisa langsung mempraktekkannya sendiri ya, karena belajar programming atau belajar pemrograman komputer itu mungkin 80% ya, 80% itu adalah eh, apa, hmm, eh,
kita berhasil 80% karena kita pernah melakukannya ya, 20% mungkin kita bisa dapatkan dari tutorial atau dari kelas macam yang saya ajarkan seperti ini, atau mungkin dari baca buku ya, mungkin hanya 20% saja ya. Nah, sisanya yang proporsi yang jauh lebih besar itu adalah kita pernah melakukannya ya, kita pernah mempraktekannya. Jadi semakin banyak kita mempraktekkan, semakin sering kita mempraktekkan, nah insya Allah kita akan semakin lancar ya dalam membuat kode program ya. Bahkan kelak nanti pun ya, jika Anda sudah bisa ya, itu sudah mampu, katakanlah nanti di akhir semester katakanlah sudah punya pengetahuan yang cukup ya tentang bagaimana membuat program dengan menggunakan bahasa Java. Nah, nah itu juga jangan sampai kalau memang Anda memang ingin ada minat untuk bekerja atau mungkin berminat untuk selalu menggunakan pemrograman Java. Nah, itu sebaiknya harus di eh, di eh, harus diakses ya, harus kita membuat kode-kode program itu secara rutin atau secara berkala ya. Karena boleh jadi kita sekarang sudah bisa, kemudian kita melakukan hal yang lain, atau kita mungkin tidak melakukan atau tidak membuat kode program tersebut dalam jangka waktu tertentu, 1 bulan, 2 bulan. Nah, saat kita ingin kembali membuat program, nah itu biasanya banyak yang terlupa ya, walaupun sebelumnya kita sudah biasa ya. Jadi memang eh, pemrograman itu memang sangat tergantung dari seberapa banyak kita melakukan, kemudian berapa banyak kita sering melakukan ya. Jadi kalau memang sudah menjadi bagian ya dari keseharian kita, dan insya Allah kita tidak akan terlupa ya. Mungkin sama dengan hal-hal yang lain ya, juga seperti itu. Kalau kita terbiasa melakukannya, maka akan kita akan selalu ingat dan mungkin akan semakin mahir ya untuk menggunakannya. Nah, ini adalah contoh awal. Ini saya harap contoh ini sangat mudah ya, sehingga tidak tidak menurunkan minat Anda untuk mempelajari pemrograman ya, terutama menggunakan bahasa Java yang mungkin dikenal sulit atau rumit ya dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Nah, ini pertama kita adalah membuat project ya. Jadi kita membuat project, kemudian kita bisa namai projectnya apa ya, terserah kita. Kemudian lokasinya, jadi lokasi filenya ada di mana. Nah, ini kita bisa pilih di sini ya, lokasinya di mana, foldernya di mana. Setelah kita pilih, maka kita klik OK ya. Kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul window yang menjelaskan bahwa ini, atau dashboard ya, menjelaskan ini adalah tempat kita bekerja ya. Misalkan kita tadi namakan project 01 ya. Maka nanti kita akan menambah kelas yang baru di sini ya. Kemudian mengedit kode juga dari menu ini ya, dan seterusnya ya. Ini secara default dia akan membuat satu file readme. Nah, ini file teks biasa. Ini bisa kita gunakan untuk menuliskan hal-hal atau catatan-catatan yang terkait dengan proyek yang kita buat ya. Jadi ini kita menulisnya bebas ya. Terserah apa yang kita anggap penting. Nah, kita bisa isikan langsung di file readme. Jadi tidak ada sintaks khusus yang diperlukan untuk menulis file teks ya. Beda dengan yang ada di pemrograman. Nah, kita harus tertib mengikuti sintaks yang ada ya. Baik, kemudian langkah yang pertama kita adalah membuat kelas ya, karena sebagaimana kita ketahui untuk pemrograman berorientasi objek semuanya itu dianggap sebagai sebuah kelas. Semuanya harus didefinisikan sebagai kelas ya, kelas-kelas tertentu. Nah, nanti ada kelas yang cakupannya luas, kemudian ada yang kelas cakupannya kecil ya. Kemudian nanti kelas direalisasikan dengan dalam bentuk objek ya. Nah, hal seperti ini saya harap jangan bosan ya jika saya terasa untuk berulang-ulang untuk menjelaskan
konsep-konsep seperti ini karena ini memang inti atau hal yang utama dari pemrograman berorientasi objek. Ya. Nah, kita bisa klik di sini button untuk new class, ya. Kemudian akan kita dapatkan tampilan seperti ini. Ya. Kemudian kita pilih tipenya, ya, kelas Java. Kemudian type-nya adalah kelas. Kemudian kita bisa langsung OK. Misalkan kita beri nama my first class. Ya. Nah, ini salah satu konvensi juga yang mungkin nanti slide berikutnya akan saya jelaskan. Kalau untuk pemberian nama kelas, maka huruf yang ada di depan itu adalah huruf besar, ya. Jadi huruf besar itu untuk atau huruf ya di awal. Kemudian untuk kata berikutnya, nah itu juga dipisahkan dengan huruf kapital yang lain, ya. Ya, ini untuk menandakan ini kelas, ya. Sedangkan untuk data dan metode, nah nanti huruf depannya itu adalah huruf kecil atau huruf biasa, ya. Sehingga kita secara konvensi yang digunakan di Java, kita bisa membedakan ya apakah itu kelas dan apakah suatu variabel itu bukan kelas, ya. Apakah nanti dia variabel data. Oke, nah setelah kita buat sebuah kelas, ya, nah ini mungkin ikuti saja terlebih dahulu. Nah di sini ada public. Nah public kita maksudnya agar dia bisa diakses ya oleh pihak dari luar, ya. Jadi terbuka, ya, tidak tertutup, ya, kelasnya. Ya. Kemudian ini adalah nama kelas yang tadi. Ya. Nah, perlu diingat bahwa nama kelas yang utama atau yang awal ini itu harus sesuai atau sama dengan nama file, ya. Nah, di sini ini nama filenya nanti adalah my first class .java. Dan di sini juga nama kelasnya juga harus sama. Nah, itu tidak bisa dibedakan, ya. Jadi misalkan kalau untuk pemrograman yang lain, ya misalkan pemrograman Python, nah itu memungkinkan ya kita buat beberapa fungsi, ya, dengan nama yang berbeda dengan nama program utamanya, ya. Namun kalau dalam Java, nama kelas itu harus sama dengan nama file, ya. Nah, kemudian dalam kelas, nah ini kita sekarang membuat metode, ya, sebuah metode atau fungsi, ya, sehingga kelas ini bisa memberikan output tertentu, ya, output tertentu. Nah, di sini kita gunakan aja perintah yang yang sederhana, yaitu untuk menampilkan teks, ya. Nah, kita buat nested atau blok yang berada di dalam blok kelas my first class, ya. Kemudian kita namai metode itu adalah ya, my first method. Ya, jadi ini adalah semacam fungsi, ya, atau semacam blok perintah yang bisa kita jalankan, ya, setelah kelas my first class itu aktif ya, dalam bentuk instan, ya. Kemudian di dalam blok ini kita beri perintah ini, ya, system out print ln, yaitu hello world, ya. Kemudian setelah selesai, nah, kita compile, ya, kita compile, ya. Nah, jika tidak ada error, nah maka akan muncul pesan seperti ini, ya, class compiled, kemudian no syntax errors, ya, berarti tidak ada error di dalam sintaks yang kita buat, ya. Oke. Oh, tadi mungkin ini terlewat, ya. Nah, ini adalah perbedaan tadi mungkin sudah sempat saya singgung, ya. Jadi perbedaan penulisan kelas dan metode, ya. Untuk kelas, nah, kita harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian untuk metode
Nah, ini huruf kecil. Ya. Kemudian untuk berikutnya kita gunakan pola yang sama. Ya. Untuk kata yang baru, kita pisahkan dengan huruf kapital. Ya. Nah, ini maksudnya supaya mudah untuk dibaca ya. Nah, coba bayangkan aja kalau misalkan first method ini semuanya huruf kecil, tidak ada huruf kapital, maka antara Y dan F, nah itu mungkin jadi rancu, jadi digabung satu kata sulit untuk dibaca. Nah, dengan seperti ini tanpa karena tidak memungkinkan untuk menggunakan spasi, nah kita harus gabung beberapa kata menjadi satu nama variabel. Nah, untuk membedakan kata satu dan kata yang lainnya, nah kita setiap kata yang baru yang digunakan, maka kita gunakan huruf kapital. Ya. Nah, sedangkan kalau ini adalah kelas ya, sistem out print ln, println, ini adalah yang sudah tersedia ya, atau sudah disediakan oleh compiler Java. Ya, jadi bisa langsung digunakan. Nah, ini kita mencoba membuat sendiri. Ya. Baik, kemudian tadi sudah compile ya, compile no error. Kemudian untuk pembuatan instance dari kelas ya. Jadi setelah kelas itu dibuat ya, setelah kelas itu dibuat dan sudah dikompil, maka langkah selanjutnya kita adalah membuat instance ya, atau menciptakan objek ya, menciptakan objek ya. Menciptakan objek, maka perintah yang kita gunakan adalah klik kanan ya di kelas yang sudah kita compile. Kemudian akan muncul seperti ini ya, untuk membuat objek ya, create object atau instance. Kemudian kita bisa menamai objek tersebut ya. Namun di dalam aplikasi BlueG biasanya sudah tersedia fasilitas ya. Jadi dia bisa memberikan atau menawarkan nama yang mungkin bisa kita gunakan ya, sehingga kita tinggal kita klik ya, oke. Kemudian akan muncul instan yang sudah kita buat. Oke. Nah, setelah kita buat instance ya, maka kita akan dapatkan kelas yang ini ya. Ini adalah hasil penciptaan ya, hasil penciptaan dari template ya yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi secara umum dapat juga dinyatakan bahwa Java class itu adalah sebagai unit ya, bagian dari sebuah program Java. Nah, Java class itu dilambangkan dengan blok berwarna orange ya kalau di BlueG ya. Jadi ini adalah template-nya. Nah, kemudian kita membuat sesuatu berdasarkan template yang ada. Nah, itu disebut dengan objek ya, atau instan ya, sebagai sebuah instan dari sebuah Java class. Ya. Sebuah objek ini diciptakan dari sebuah Java class. Nah, kita bisa membuat lebih dari satu Java objek ya, dari sebuah kelas yang sama. Ya. Java class dilambangkan dengan blok berwarna merah yang ini ya. Nah, sehingga kalau kita ingin memerlukan objek yang lain, namun dengan template yang sama atau kelas yang sama, nah itu sangat memungkinkan. Sehingga kita bisa membuat objek yang satu, objek yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya, sampai tak terhingga malah ya. Jadi kita semuanya itu dibuat dengan menggunakan template yang sama. Ya. Jadi misalkan kalau misalkan misalkan di sistem untuk sistem akademik ya di kampus misalkan ya, di situ ada kelas misalkan kelas mahasiswa misalkan. Nah, kita bisa menciptakan kelas mahasiswa lebih dari menciptakan objek ya, objek mahasiswa lebih dari
lebih dari satu ya dengan kelas yang sama ya, kelas mahasiswa. Nah, setiap objek itu nanti tentu akan memiliki properties yang berbeda-beda, nilai properties yang berbeda, misalkan namanya berbeda, NPM-nya berbeda, mungkin tahun masuknya berbeda ya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga setiap objek mahasiswa itu juga nanti dia punya metode dalam sistem itu yang khas untuk mahasiswa ya, misalkan mengakses mata kuliah ya, misalkan nilai IPK misalkan ya, apa hmm, apa misalkan mengambil mata kuliah tertentu ya, atau membatalkan mata kuliah tertentu, melakukan pembayaran eh, biaya akademik dan seterusnya. Nah, itu adalah berbagai metode yang mungkin bisa dimiliki oleh objek ya, mahasiswa ya, yang tentu metode-metode itu harus didefinisikan di kelas mahasiswa ya. Dan seterusnya mungkin nanti untuk yang kelas dosen, nah juga dia punya properties maupun metode yang tersendiri. Oke, kemudian setelah objek itu kita buat, nah kemudian kita bisa pilih ya, karena tadi kita hanya membuat hanya membuat apa? Hanya membuat satu jenis metode ya, atau hanya ada satu jenis metode, maka hanya metode yang kita buat tadi yang menjadi pilihan di sini ya. Jadi seandainya dalam satu kelas kita punya atau kita membuat banyak metode, maka nanti banyak metode itu akan tampil di sini ya. Ada beberapa pilihan metode yang bisa kita jalankan atau invoke ya. Nah, karena kalau kita ingat tadi kita hanya membuat satu metode saja ya, maka hanya satu metode ini yang bisa kita jalankan ya. Nah, setelah kita jalankan maka perintahnya ya sangat sederhana ya, yaitu hanya untuk menampilkan teks hello world ya. Sehingga dari objek ini, objek my first class 1, kita bisa menjalankan metode my first method, dan perintah outputnya adalah hanya untuk menampilkan hello world ya. Kemudian selain dengan cara yang tadi, metode lain, nah ini biasanya digunakan juga oleh IDE yang lain ya. Maksudnya untuk editor program-program yang lain ya, selain dengan BlueJ, kita juga membuat tampilan sederhana untuk Hello World juga bisa seperti ini caranya ya. Kita buat kelas yang baru ya, main class ya. Kemudian dalam main class ya, kita definisikan metodenya yaitu main ya, seperti ini ya. Kemudian kita isi argumennya dengan seperti ini, string args. Kemudian perintahnya adalah system out print learn hello world ya. Nah, maka setelah kita compile dan jadi, maka akan ada pilihan ya untuk menjalankan metode yang ada ya. Nah, compile. Nah, maka setelah kita jalankan metode tersebut, maka akan tampil di sini ya. Baik, mungkin akan saya cobakan untuk mendemonstrasikan kode program yang tadi ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini adalah untuk kelas yang tadi ya, ini sudah saya ketik ya. Nah, ini yang tadi yang kita diskusikan hanya yang bagian atas ini ya. Jadi yang yang bagian atas ini, yaitu untuk my first class, kemudian public ya, public my first method ya. Nah, ini kita compile ya. Nah, di sini ada keterangan
ada keterangan bahwa tidak ada error ya, tidak ada error ya. Kemudian kita coba minimize, kemudian kita buat instance ya, klik kanan, kemudian new my first class ya. Nah ini adalah instance, kita bisa gunakan nama yang mereka tawarkan ya. Oke, tawarkan, oke. Nah kemudian setelah jadi, maka bisa kita jalankan ya. Nah ini tadi kita gunakan yang pertama ya, my first method. Nah, ini diklik kanan, ini instannya sudah jadi di sini ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian void my first method ya. Nah ini akan muncul ya, hello world, this is my first method. Nah ini adalah isian dari perintah yang ada di sini ya. Nah, misalkan kita edit lagi ya, kita tambahkan kalimat yang lain ya. Kita copy, paste ya. Hello world, this is my first method. Terus kita isi dengan this code is created using Luigi. Ini kita compile. Kita lihat sini no syntax errors ya. Kemudian nah yang tadi, kemudian kita coba bersihkan lagi ya. Bersihkan layar outputnya. Nah kita lihat yang tadi instannya hilang ya, karena sempat kita edit ya, dan kita compile ya. Nah ini kalau bersih seperti ini, tidak ada arsir, ini berarti sudah tercompile ya. Kalau seperti ini, misalkan kelasnya ini belum tercompile. Kemudian kita klik kanan, kita buat instance seperti tadi, kita beri nama yang sama. Nah kemudian kita jalankan metode yang sama ya, my first method. Oke, kemudian kita lihat output yang diberikan. Kita coba kita lihat sekali lagi. Nah ini ya. Jadi ini adalah setelah tadi kita sorry ya, kita tadi tidak terlihat. Nah ini adalah output ya, output setelah kita tambahkan ya baris yang kedua ya. Ya ini adalah tambahan setelah baris kedua kita tambahkan ya baris yang kedua ya. Nah mungkin tadi saya terlewat untuk men-share bagian window-window ini karena terpisah sepertinya ya. Ya nanti mungkin bisa bisa dibandingkan dengan yang ada di slide ya. Nah, saya coba pindah ke screen. Oke. Kemudian kita kembali ke slide presentasi. Oke. Untuk metode. Oke. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah tipe data primitif ya yang digunakan di Java ya.
Jadi berbagai jenis informasi ya, meliputi data dalam bentuk data numerik, data logika, data teks, dan objek itu bisa diolah dengan menggunakan program ya. Data disimpan dalam bentuk variabel, ya. Data primitif adalah bagian data terkecil yang tidak bisa dibagi menjadi unit lebih kecil lagi ya, serta belum dinyatakan sebagai sebuah objek ya. Nah, Java mempunyai 8 bentuk primitif ya, 6 numerik, 1 karakter tunggal, dan 1 untuk status logika ya, atau ekspresi boolean ya. Tiap variabel harus dideklarasikan agar bisa digunakan ya. Penamaan harus diawali oleh huruf kecil ya. Nilai default tanpa inisialisasi adalah 0 untuk numerik dan false untuk logika ya. Oke, jadi inilah tipe-tipe data yang bisa digunakan di pemrograman Java. Ya. Jadi boolean itu ukurannya 1 bit, sangat kecil, karena hanya ada 2 pilihan ya, 0 dan 1 ya, atau true itu 1, ya 0 itu false ya. Kemudian integer, nah ini 1 byte ya, 1 byte itu 8 bit, ya. Dia khusus bilangan bulat, tidak ada bilangan pecahan ya. Namun nilainya kalau positif ya itu antara 0 sampai 255 ya. Tapi kalau negatif antara -127 dan +127 ya kalau tidak salah ya. Jadi 127 tambah 127 tambah 0 lagi 1 ya. Pokoknya total ada 256 angka ya. 0 sampai 255 ya, untuk 8 bit. Kemudian 8 bit berarti kan 1 byte ya, 8 bit berarti ada kemungkinan 2 pangkat 8 ya. Nah, jadi dia bisa merepresentasikan 2 pangkat 8 bilangan ya. Nah, kemudian bilangan itu apakah semuanya positif atau setengahnya positif, setengahnya negatif ya. Jadi digeser ya posisinya. Kemudian untuk Unicode karakter atau char itu 2 bytes ya. Kemudian untuk short itu integer bilangan bulat 2 byte ya. Jadi short ini lebih 2 kali lebih panjang ya, dibandingkan dengan byte ya. Kemudian int, nah ini lebih panjang lagi ya, 4 byte ya. Long lebih panjang lagi 2 kalinya yaitu 8 byte ya. Kemudian float, nah ini kalau floating point, nanti ini boleh dengan bilangan yang real ya, yang bilangan dengan ada desimalnya ya. Jadi misalkan setengah, 0,2, 0,3, 15,9 misalkan ya. Ada tanda komanya baik di 2 angka atau dan seterusnya, atau 2 angka atau 3 angka di belakang koma ya. Tergantung keperluan kita. Nah, itu bisa disimpan dalam tipe float ya. Kemudian double ini lebih 2 kali lebih besar dibandingkan dengan float ya. Nah, biasanya yang umum sering kita gunakan yaitu adalah float, kemudian integer ya, dan boolean ya, dan char juga, atau bahkan string ya, mungkin kurang 1 di sini string ya, untuk karakter yang lebih dari 1 karakter ya kan. Namun kalau kita ingin lebih teliti lagi ya, misalkan kita tahu intervalnya sangat pendek ya, hanya 2 pangkat yang byte misalkan ya, hanya sangat pendek sekali ya, 2 pangkat 8, hanya perlu bilangan antara 0 sampai 255 ya. 255 misalkan kita udah tahu pasti, misalkan kode untuk hari ya, tanggal ya. Tanggal kan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal paling tinggi itu 31 ya. Atau misalkan untuk kode, kita beri kode untuk bulan ya. Bulan kan antara 1 sampai bulan 1 sampai bulan 12 ya. Jadi tidak ada bulan 13, bulan 14 dan seterusnya, tidak ada. Sehingga kita tahu bahwa rentang yang diperlukan untuk tanggal itu hanya 31 ya, hanya 31 hari ya.
tidak ada hari dalam satu bulan lebih dari 31 misalkan. Atau untuk bulan, kode untuk bulan ada 1 sampai 12. Nah, maka kita bisa pertimbangkan menggunakan kode dengan tipe byte ya, karena angka rentangnya sedikit ya, 1 sampai 12 atau 1 sampai 31. Nah, namun kalau misalkan suatu saat kita sedang mengolah hari ya, namun dalam 1 tahun ya, 1 tahun itu 365 hari. Nah, tentu 1 byte tentu tidak akan 1 byte tentu tidak akan cukup ya. Ya, ya. Jadi 1 byte tentu tidak akan cukup ya. Ya. Karena dalam 1 tahun, nah itu ada ya, dalam 1 tahun hari, nah ini ada 365 hari ya. Nah, ini kan jumlah 365 hari ini tentu tidak akan cukup dengan menggunakan tipe data byte. Nah, mungkin kita bisa geser supaya lebih aman char ya. Atau mungkin lebih aman lagi kita gunakan yang integer ya. Sehingga kode untuk hari dalam 365 hari karena dia nilainya sudah lebih dari 255. Nah, ini sudah tidak muat lagi kita gunakan byte ya. Nah, kita pilih integer yang rentang nilainya lebih lebar ya, sehingga sangat memungkinkan kita gunakan tipe data tersebut ya. Nah, itu adalah berbagai pilihan ya atau keputusan kita sebagai seorang programmer ya. Jadi kita bisa kalau bisa sih tipe datanya sekecil mungkin ya, sehingga prosesnya jadi lebih cepat ya, dan kita harus perhitungkan ya sangat detail ya. Ya, namun kadang-kala sih karena kemampuan hardware komputer saat ini sudah demikian canggihnya ya, sehingga kadang-kala sih tipe-tipe per variabel itu kurang begitu diperhatikan ya, karena benefit yang kita dapatkan tidak terlalu banyak atau signifikan ya. Jadi kita memikirkan semacam yang tadi terlalu detail ya. Mungkin sekarang lebih mudahnya ya integer, float gitu ya, langsung didefinisikan dari awal. Namun kalau membuat program tapi jalan ya, tidak jalan di komputer ya, namun jalan di perangkat mobile ya, smartphone atau mungkin di aplikasi-aplikasi yang memang perangkat keras yang memang dedicated di sistem tertentu ya, jadi bukan di laptop atau di komputer. Nanti yang sangat mempertimbangkan sekali ya kebutuhan kapasitas memori, kemudian keperluan daya ya, keperluan powernya ya, maka ukuran-ukuran variabel tadi harus dipertimbangkan ya. Ya, jadi sebisa mungkin ukurannya kecil, kalau memang tidak diperlukan untuk menyimpan data ukurannya besar, ya kita gunakan tipe variabel dengan ukuran yang kecil ya. Tapi kalau memang perlu ya, perlu kita menggunakan tipe data ukuran besar, maka kita bisa gunakan tipe-tipe dengan kapasitas yang besar ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh deklarasi dan pengisian nilai variabel ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, itu int x, ya, itu berarti bahwa variabel x itu adalah bertipe integer ya. Kemudian y boolean berarti y ini adalah variabel dengan tipe boolean ya. Kemudian x1 double, maka x1 ini tipe double ya. X2 tipe float ya. Char myLetter. Nah, ini variabel myLetter itu isinya adalah data dengan tipe char. Nah, ini contoh isiannya seperti ini ya. X sama dengan 3, Y sama dengan true, X1 karena ini double, maka kita bisa isi dengan bilangan desimal ya, 1.5 ya, 1.5 ya. Kemudian X2 ya, 6.5 ya, 6,5 ya. Nah, kemudian ini satu karakter ya, X seperti ini ya.
Kemudian untuk pengolahannya atau penjumlahannya, nah kita bisa olah seperti ini ya. Jadi ini inisialisasi X itu adalah tipe integer, nilainya 3 ya. Kemudian Y itu awal mulanya adalah false ya. Kemudian ditambahkan misalkan X sama dengan 5 ya. Diganti dengan 5, kemudian tambahkan dengan 2. Ya, maka nanti nilai X akan terupdate ya. Jadi 5 tambah 2. Nah, X yang di sini nanti akan hasilnya adalah 7 ya. Kemudian Z 2, kemudian Z tambah 2, maka nanti Z nilainya adalah 4. Ya. Kemudian kalau seperti ini, X plus sama dengan 4, maka tambahkan 4 ke nilai X, dan nilai X yang didapat nanti akan terupdate. Ya. Jadi misalkan X mula-mula adalah 5, kemudian baris berikutnya ada perintah seperti ini, maka nilai X yang baru adalah 9, ya, karena nilai sebelumnya adalah 5, kemudian ditambah dengan 4, ya, sehingga hasilnya 9. Nah, kalau seperti ini, X plus plus, maka X akan ditambah dengan nilai 1. Ya. Nah, ini biasanya digunakan di saat proses loop ya, dia akan menjumlahkan secara increment ya, 1 gitu. Nah, ini kebalikannya yang X minus 2 kali tanda minus ya. Maka akan berkurang 1 secara bertahap ya. Kemudian X sama dengan X kali 6. Nanti X dikalikan dengan 6 dan hasilnya akan diupdate ke 6 ya. Kemudian X X bagi 2 ya. Kemudian hasilnya akan dibagi dengan 2 ya. Oke. Kemudian ini Y, sorry. Nah, X2 sama dengan X2 dibagi, nah ini untuk yang bilangan float ya, atau bilangan real ya. Kemudian untuk penggunaan variabel ya, perlu diperhatikan bagaimana cara penempatan deklarasi variabel agar bisa mengatur pemilikan variabel tersebut ya. Cakupan penggunaan variabel bisa dibedakan dalam cakupan kelas ya, scope of the class, maupun cakupan metode yang lebih sempit ya, scope of the method ya. Tidak sebagaimana bahasa pemrograman yang pada umumnya semua variabel pada Java itu harus memiliki unit bagian dari program ya. Nah, jadi variabel-variabel itu nanti perlu juga didefinisikan apakah dia bisa diakses ya oleh metode-metode yang lain ataupun kelas-kelas yang lain ya. Kemudian membuat metode untuk penggunaan variabel ya. Variabel ya. Jadi lanjutan yang tadi ya. Jadi tadi kita sudah buat metode yang pertama ya, untuk my first method ya. Kemudian ini contoh ya bagaimana kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan variabel ya. Nah, caranya seperti tadi sama, kita masih menggunakan kelas yang sama, kemudian kita tambahkan ini ya, kita tambahkan blok berikutnya. Namun blok ini masih berada dalam satu blok my first class ya, blok besar yang sama ya. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa dalam satu objek ya, my first class ya, ini dia memiliki 2 buah metode ya. Yang pertama metode my first method, dan kemudian metode yang kedua yaitu use variables ya. Dan ini salah satu nanti dari sini kita bisa melihat ya, ini adalah salah satu keunggulan ya dari object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Jika dibandingkan dengan pemrograman prosedural, maka harus terurut ya prosedur-prosedur mana yang perlu digunakan terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan ini bebas ya. Jadi mana yang lebih dulu akan di-invoke atau dijalankan oleh user, nah itu tergantung dari usernya ya. Jadi misalkan usernya
dalam hal ini ada dua metode ya, my first method dan use variables ya. Kalau si user ingin jalankan my first method dulu ya silahkan dibuka dari sini ya, bisa dipilih my first method ya. Kemudian setelah dijalankan kemudian ingin jalankan lagi ya metode yang sama ya, my first method lagi. Nah, itu bisa ya. Atau dia tidak ingin menjalankan my first method, namun memilih yang metode yang kedua terlebih dahulu ya, yang use variables. Itu juga sangat memungkinkan ya. Use variables, kemudian pindah lagi ke my first method, kemudian pindah lagi ke use variables, dijalankan. Nah, secara berseling-seling seperti itu juga bisa ya. Jadi tidak masalah. Jadi dalam hal ini terlihat sekali bahwa user diberi kebebasan untuk memilih fungsi mana yang akan dikerjakan. Ya. Nah, mungkin Anda dalam keseharian itu sebenarnya sudah menggunakan ya yang pemrograman berorientasi objek. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau di aplikasi di Word ya, Microsoft Word, nah mungkin kita pertama kali ingin buat dokumen ya, new dokumen ya. Setelah itu Anda ngetik kemudian save ya. Ya, pilih menu save ya. Jadi mengetik satu paragraf misalkan buat teks satu paragraf kemudian kita save ya. Atau sebaliknya, wah saya ingin aman ya. Jadi saya tidak ingin kehilangan ya teks yang akan kita ketik pada saat awal memulai membuka dokumen ya. Jadi pilih new buat dokumen terus langsung beri nama file terus save dulu ya padahal belum ada teks yang sudah diketikkan di dokumen tersebut ya. Jadi pilihannya save dulu baru nanti ketik kemudian save lagi. Nah, itu bisa ya, sangat memungkinkan. Jadi tergantung keinginan dari user ya. Jadi sehingga dalam aplikasi MS Word tadi yang saya contohkan tadi itu ada beberapa metode ya, ada beberapa metode misalkan new untuk buat dokumen kemudian save ya untuk menyimpan dokumen atau nanti mungkin save as ya untuk menyimpan dokumen dengan nama lain atau tipe lain ya atau copy atau paste ya. Nah, itu juga bagian-bagian atau objek ya, ya. Metode ya, metode-metode yang dimiliki oleh aplikasi di Microsoft Word. Ya. Oke, mungkin untuk bagian ini saya lanjut ke demo programnya. Sebentar saya pause dulu sebentar. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah tampilan yang kode yang tadi nah ini my first class ya. Nah, ini akan saya jelaskan untuk kode program untuk metode yang kedua, yaitu yang use variables ya. Nah, ini kita ketik seperti ini ya. Ya, kemudian kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Kita jalankan. Nah, ini kita compile terlebih dahulu. Kemudian kita buat instance objeknya. Nah, ini kita pilih di sini metode yang kedua ya, use variables. Nah, ini akan muncul seperti ini. A dikalikan B sama dengan min 6. Nilainya adalah min 36. Nah, ini bisa kita cocokkan dengan kode yang kita tuliskan. Nah, ini A dikalikan B, berarti A-nya 2. Ini A++ jadi 3 ya. 3 kali min 2 itu adalah min 6. Ya. Kemudian E adalah C-nya min 6 kali 6 ya. Jadi min 36 ya. Nah, di sini ada tanda desimal ya karena di sini C-nya kita definisikan sebagai double ya. Ya,
D juga double ya. Sehingga nanti hasilnya adalah double atau bilangan real ya. Oke. Nah, nanti bisa Anda coba ya, coba dengan aplikasi yang ada di tempat Anda, kode programnya. Oke. Oke, saya lanjutkan. Untuk paradigma program prosedural ya, program prosedural dapat ditentukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek Java ya. Namun dalam skala yang lebih kecil ya dan sempit. Ya. Kemudian pengelompokan instruksi tertentu dalam program prosedural dikenal dengan nama function ya, maka dalam program berorientasi objek ya, disebut sebagai method ya. 3 sifat utama dari pemrograman prosedural adalah sequence ya. Perintah dijalankan satu persatu ya, sehingga semua perintah selesai dikerjakan. Kemudian alternation atau selection ya, milih salah satu jalur eksekusi dari beberapa pilihan. Kemudian repetition atau iteration, mengulang beberapa kode perintah ya jika suatu kondisi masih terpenuhi ya. Nah, ini sebenarnya tiga pokok atau tiga bagian yang umum digunakan di pemrograman bisa kita dapatkan juga di pemrograman berorientasi objek ya di Java. Jadi sequence, kemudian alternation atau selection, kemudian repetition atau iteration. Ya. Nah, untuk sequence ya, baris perintah dituliskan secara berurutan dari langkah awal hingga akhir. Jumlah baris perintah yang harus diberikan tergantung berapa banyak perintah yang diperlukan untuk mencapai hasil tertentu. Ya. Pada program berorientasi objek, rangkaian perintah tidak semata-mata satu jenis instruksi ya, tapi merupakan call stack ya, atau tumpukan perintah-perintah ya. Dengan demikian, sebuah program merupakan rangkaian pemanggilan metode yang terpisah dari satu dengan yang lain ya. Nah, contoh seperti ini ada satu potongan kode program ya. Jadi ini adalah metode ke-1 ya. Nah, metode ke-1 ada pengisian nilai ya. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Kemudian yang ketiga adalah ini metode 2. Berarti harus menjalankan metode 2 ya. Nah, metode 2-nya ada di mana? Nah, ternyata ada di luar ya. Jadi ada di metode yang lain ya. Sehingga dari sini akan dia memanggil ke metode 2, akan menjalankan metode yang kedua ya. Metode kedua akan dijalankan booleans X sama dengan true, Y adalah bilangan integer nilai 6, kemudian diperintahkan, dituliskan ya. X is ya, ini true atau false ya, ini true. Kemudian nilai Y ya. Kemudian setelah itu, nah ini perintah untuk menjalankan metode yang ketiga. Ya, metode ketiga itu ada di luar dari metode 1 dan metode 2. Jadi maka dia akan otomatis akan memanggil di metode yang ketiga yang ini ya. Jadi dari sini dia akan manggil ke metode yang kedua, kemudian metode 2 setelah sampai di baris terakhir akan manggil ke metode yang ketiga. Sehingga ini adalah rangkaian ya atau tumpukan dari saling panggil ya antara metode 1, 2 dan 3 ya. Nah, sehingga kalau dibuat diagramnya seperti ini ya. Jadi user perintahkan metode 1 ya. Maka metode 1 akan memanggil metode 2, ya. Metode 2 akan memanggil lagi ke metode 3 ya. Kemudian metode 3 otomatis akan memberikan output yang dikembalikan ke metode yang kedua. Maka metode kedua akan mendapatkan output dari metode ketiga, dan output yang diperoleh dari metode kedua akan diteruskan lagi ke metode yang ke-1. Ya. Dan sehingga dikembalikan lagi ke user. Nah, ini disebut sebagai call stack ya, yang ada di Java. Ya.
Kemudian untuk alternation ya, alternation itu adalah prasyarat ya. Jadi baris ataupun bagian program selanjutnya akan dikerjakan jika memenuhi kriteria atau kondisi bersyarat tertentu ya. Pilihan atas kriteria yang diberikan umumnya ada dua, yaitu yes atau true ataupun no atau false ya. Java menyediakan dua pilihan pernyataan sebagai implementasi alternation, yaitu if dan switch ya. Jadi ini mungkin umum juga ya di bahasa pemrograman yang lain ya, dengan menggunakan if maka ada suatu syarat tertentu yang harus dipenuhi ya. Jika syarat itu terpenuhi, maka jalankan perintah tertentu ya. Namun jika tidak terpenuhi, maka jalankan perintah yang lain ya. Nah, ini adalah flow chart-nya. Ya, jadi misalkan mulai dari start, kemudian the question atau syarat pertama, kondisi yang pertama. Kalau oke, maka jalankan action 1. Kalau no, maka ada syarat yang kedua misalkan ya. Kalau yes sesuai dengan syarat yang diminta, maka dia bisa jalankan action yang kedua ya. Setelah dan tidak perlu menjalankan action yang satu ya, karena dia yes setelah di question kedua atau kondisi yang kedua. Kemudian setelah selesai baru ke end ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan if, kemudian else if, dan else ya. Jadi if adalah syarat yang pertama, kemudian else if syarat yang kedua. Nah, yang else maka yang tidak ada di semua-muanya, maka ini adalah yang terakhir. Oke, kemudian untuk operator yang digunakan untuk kondisi bersyarat, nah ini mungkin mirip juga dengan bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai pilihan operator ini, operator logika ya. Ini adalah jika sama, jika tidak sama, jika lebih dari, jika lebih yang kemudian jika lebih dari atau sama, ini jika kurang dari atau sama. Ini adalah logika AND. Nah, AND berarti kalau misalkan kita punya dua prasyarat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Kemudian kalau ini adalah yang atau. Ya. Nah, jadi misalkan apa contoh yang dipenuhi dua syarat dalam yang bersamaan ya. Misalkan nah, misalkan Anda bisa mengikuti mata kuliah ini ya, pemrograman komputer 2 ya, dengan dua syarat. Ya, apa syaratnya? Satu, telah lulus pemrograman mata kuliah pemrograman pemrograman komputer 1 dan mahasiswa bisnis digital yang terregistrasi semester ini. Itu dua syarat yang harus dipenuhi secara bersamaan. Jadi sudah lulus di pemrograman komputer 1 dan mahasiswa yang sudah terregistrasi ya secara bersamaan. Jadi kalau misalkan hanya satu aja, misalkan Anda belum pernah mengambil pemrograman komputer 1, namun hanya terregistrasi saja, nah maka tidak bisa mengikuti pemrograman komputer 2 ya. Atau sebaliknya misalkan semester lalu ikut ya pemrograman komputer 1, namun semester ini karena ngambil cuti ya, misalkan saya tidak suka kuliah online ya, saya mending cuti saja 1 semester ini. Nah, maka tidak bisa juga ikut di pemrograman komputer 2 karena syaratnya memang harus 2, yaitu pernah ikut pemrograman komputer 1 dan terregistrasi. Yaitu untuk syarat seperti itu kalau dimasukkan ke dalam sistem komputer, nah maka kita harus menggunakan operator AND ya. Nah, kalau OR, nah beda. Kalau OR itu hanya salah satu saja terpenuhi, maka bisa ya. Jadi bisa diterima ya. Contohnya apa? Misalkan contohnya misalkan untuk belajar pemrograman bahasa Java ya, misalnya Java atau belajar pemrograman berorientasi objek ya. Syaratnya bisa membuat program dalam Python ya, dalam Python atau pernah belajar algoritma. Nah, itu jadi kalau salah satu bisa misalkan pernah belajar pemrograman Python
Nah, itu bisa, udah cukup untuk belajar pemrograman Java. Karena asumsinya kalau sudah bisa membuat program dalam Python, dia logikanya sudah, logika programmingnya sudah sedikit banyak tahu ya. Namun ada juga mungkin belum pernah menggunakan tool sama sekali ya, apakah Java, C ataupun Python, tapi pernah belajar algoritma pemrograman ya, walaupun secara teknis mungkin dia belum bisa ya menulis sintaks atau bahasa kode program. Nah, itu bisa juga dia bisa belajar menggunakan bahasa Java. Jadi nanti logikanya sudah tahu, logika pemrograman sudah tahu, nah nanti tinggal belajar sintaks atau tata bahasa di pemrograman Java. Nah, itu insya Allah juga bisa. Ya, jadi, tapi kalau punya ada dua-duanya, ya ada dua-duanya nih, belajar logika pemrograman sudah pernah, dan sudah pernah belajar Python, nah itu lebih mantap lagi, mesti dia lebih mudah untuk belajar pemrograman Java ya. Nah, kebalikannya kalau dua-duanya tidak ada nih, tidak pernah belajar logika programming ya, kemudian belajar Python juga tidak pernah ya. Nah, ini kalau kita menggunakan logika OR ya, dua-duanya nol ya, tidak ada. Nah, maka tentu akan sangat susah sekali atau akan tidak memenuhi syarat untuk belajar pemrograman bahasa Java. Ya, tapi kalau salah satu ada, apakah itu pernah belajar programming, pernah belajar algoritma, dan atau mungkin tidak pernah belajar algoritma tapi pernah belajar pemrograman Python misalkan, nah itu udah cukup ya untuk lanjut ke belajar pemrograman bahasa Java. Nah itu contoh logika OR. Ya. Jadi salah satu aja sudah ada, maka bisa digunakan untuk mengambil keputusan dan bisa diterima. Ya. Oke, nah ini contoh program dengan pernyataan if ya, pernyataan if. Ya. Mungkin ini untuk kali ini saya jelaskan slide yang terlebih dahulu ya, jadi agar cukup waktu ya. Nanti mungkin untuk yang demo program mungkin nanti bisa Anda coba ya di rumah ya, dengan mengikuti bahasa program yang ada di sini. Nanti jika ada permasalahan ya silakan nanti disampaikan ya lewat live lewat Unpad Live ataupun lewat WA Group ya. Ini adalah untuk yang kelas yang kedua ya. Kelas kedua ini adalah contoh dari if ya. Nah, ini kita buat kelas yang kedua ya. Dalam project yang sama ya. Kita beri nama misalkan my second class ya. Kemudian dalam kelas ini kita definisikan metodenya ya. Metodenya adalah my alternation ya, atau selection ya. Karena kita ingin belajar logika alternation. Kemudian kita isi nilai-nilainya ya, A, B, C dan seterusnya. Kemudian sini adalah syarat ya. Nah, coba kita baca yang pertama ya. Jika A sama dengan 1 ya. If A sama dengan 1, maka akan tampil perintah yang ini ya. Tampilkan di sini jika A bernilai 1 ya. Jika A tidak sama dengan 1, nilai A tidak sama dengan 1. Nah, ini dengan bahasa seperti ini, kode program ini tentu yang ini alternation kedua tidak akan muncul ya, karena kita sudah definisikan A itu sama dengan 1 ya. Ini nilai A lebih dari 2. Nah, ini juga tidak akan muncul ya, karena nilai A sudah kita definisikan 1 ya, 1 tidak lebih dari 2 ya. Nah, namun yang ini akan muncul ya. Jadi jika A tidak lebih dari 2, maka tentu A kurang dari 2, maka perintah ini yang akan muncul ya. Nah, kemudian ini jika ada prasyarat ya, A sama dengan 1 dan X sama dengan true, maka teks ini akan muncul. Nah, ini juga akan muncul ya, karena X di sini kita definisikan awal true dan A kita definisikan 1 ya. Demikian pula sebaliknya, jika A kita ubah nilainya, misalkan A kita ubah nilainya jadi 5 ya, maka yang ini tidak akan muncul ya, karena syaratnya adalah A sama dengan 1 ya. Nah, yang ini akan muncul ya, karena 5 itu tidak sama dengan 1, sehingga perintahnya akan muncul ya, nilai A tidak sama dengan 1. Dan yang ini, nah ini akan muncul yang ini, yang atas ya, nilai A lebih dari 2, karena kita definisikan A sama dengan 5 ya. Kemudian yang keempat, nah itu juga tidak akan muncul karena dia mensyaratkan A harus sama dengan 1 dan ya,
X sama dengan true. X sama dengan true-nya ada, ya, sama dengan yang kita deklarasikan, namun karena di sini dan, ya karena di sini dan, maka harus, ya, harus A-nya itu sama dengan 1. Padahal A itu katakanlah kita sudah ubah, ya, jadi A sama dengan 5. Ya. Sehingga perintah yang di sini, if di sini atau alternation di sini tidak akan tidak akan menghasilkan output sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian contoh, nah ini hasilnya seperti ini ya setelah kita invoke, nah maka ini akan, nah ini untuk yang default yang A nilainya 1, ya, maka akan muncul perintah-perintah ini ya, output seperti ini ya, tampilkan sini jika A nilai 1, nilai A tidak lebih dari 2, nah ini yang terakhir tadi karena syaratnya adalah A harus sama dengan 1, maka akan muncul perintah ini, A adalah output seperti ini, A adalah 1 dan N adalah dan X bernilai true. Ya. Kemudian alternation yang selanjutnya yaitu adalah switch ya. Switch ya, dengan switch ini syarat juga, namun dia menggunakan kode atau label atau nilai tertentu ya. Dalam hal ini adalah X ya, yang jadi acuan ya. Jadi X misalkan kita beri nilai 3 ya, maka di sini kita switch. Nah, ini ada beberapa kasus yang menilai X itu berapa ya. Jadi kalau X itu 1, maka akan muncul pilihan seperti ini. Akan muncul output seperti ini ya. Nilai pilihan adalah 1. Sebaliknya jika X itu kita isi jika X itu nilainya sama dengan 2, maka nilai pilihan adalah 2, 3, nilai pilihan adalah 3, dan kalau kita isi yang lain maka default-nya ini. Bukan 1, 2 maupun 3. Nah, berbeda dengan tadi apa perbedaannya? Kalau dengan menggunakan if, mungkin kita bisa memasukkan kondisi syarat yang sifatnya rentang nilai. Ya. Misalkan syarat jika X-nya lebih dari 2 atau kurang dari 2. Ya. Jadi pilihan angkanya banyak. Nah, namun kalau dengan switch, pilihannya sudah pasti. Ya, ya misalkan misalkan yang sudah pasti kita bisa gunakan switch. Kalau bulan kan misalkan jenis kelamin ya, laki perempuan ya, atau warga negara ya, warga negara WNI atau bukan WNI misalkan. Kalau dengan switch misalkan pilihan bisa digunakan untuk pilihan yang sudah pasti namun jumlahnya lebih dari 2 ya, misalkan misalkan pilihan hari ya, pilihan hari misalkan pilihan hari untuk untuk kegiatan kuliah misalkan. Nah, kita ingin pilihan harinya ada 5 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu 5. Maka kita bisa kasih kode itu hari-hari itu dengan kode 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan pilih hari yang mana misalkan ya. Nah, jadi pilihannya pasti lebih dari 2 ya. Lalu kalau pilihannya pasti namun hanya ada 2 pilihan, laki, perempuan, nah itu kita bisa gunakan bulan ya, atau bisa bisa kita gunakan switch juga bisa sebenarnya, kita gunakan switch ya. Nah, ini kalau yang pilihannya banyak misalkan, nah kita bisa gunakan juga switch dengan option pilihan yang lebih banyak. Oke. Nah, ini adalah hasil outputnya dengan menggunakan switch ya. Nah, ini misalkan kita pilih nilai itu adalah 3 ya, sebagaimana yang di sini 3, maka di sini akan muncul N, nilai pilihan adalah 3 ya. Baik, selanjutnya adalah untuk repetition ya, dengan menggunakan for ya, dengan menggunakan loop ya. Ini adalah perulangan ya. Jadi kalau ada perintah-perintah tertentu yang harus kita ulang-ulang, nah dengan pembukaan komputer kita bisa gunakan perintah loop sehingga kita bisa mengatur ya berapa kali perulangan. Nah, ini kalau dengan for kita sudah tahu ya jumlah perulangannya ada berapa ya, dalam hal ini X sampai X kurang dari 10 ya. Berarti ketika X nilainya sudah 9, nah itu selesai, dia tidak dijalankan lagi ya. Ini
flowchart-nya seperti ini. Nah, sintaks di Java seperti ini. Ini misalkan metode untuk loop ya. Nah, berbeda dengan loop, kemudian untuk repetition yang while, nah dia berhenti jika ada syarat tertentu yang terpenuhi, dan syaratnya tidak selalu dalam bentuk dalam bentuk jumlah perulangan ya. Nah, misalkan jumlah perulangannya berapa kali atau mungkin ada nilai tertentu ya. Nah, ini biasanya banyak digunakan untuk while tuh, untuk kalau di matematika itu untuk proses iterasi ya. Jadi kalau misalkan nilai errornya sudah cukup kecil, nah, proses iterasinya selesai ya, tidak perlu dilanjutkan lagi ya, karena nilai prediksi dan nilai realnya sudah cukup dekat ya. Ya, misalkan kita ingin memprediksi nilai misalkan nilai saham ya, kemudian kita gunakan data training selama 1 bulan sebelumnya ya, kita ingin buat model untuk prediksi harga jual saham misalkan. Nah, kita training dengan data yang ada, kita latih dengan data yang ada, kemudian model kita bisa bisa menghasilkan nilai output yang kira-kira sudah mendekati dengan nilai real atau nilai yang sudah terjadi dengan nilai error yang cukup kecil. Ya sudah, proses iterasinya kita anggap selesai atau kita hentikan karena antara model yang kita buat itu sudah mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Nah, itu salah satu manfaat untuk penggunaan while adalah seperti itu. Jadi kita bisa melakukan perulangan, dan perulangan itu akan terus dijalankan sampai kondisi atau syarat tertentu. Ya. Nah, ini apalagi yang saat ini banyak digunakan ya untuk data science ya, dengan mengimplementasikan algoritma machine learning ya, artificial intelligence ya. Data-data yang ada itu digunakan untuk training ya, untuk membuat model-model klasifikasi misalkan. Nah, itu proses trainingnya mungkin lebih dari sehari ya, mungkin beberapa hari ya, dengan dijalankan di komputer dengan kemampuan yang cukup powerful ya, cukup tinggi ya. Dia melakukan perulangan terus dengan jumlah data yang besar ya. Nah, nanti suatu saat tercapai kondisi error yang kecil atau akurasi prediksinya cukup tinggi, nah itu bisa kita hentikan. Dia akan berhenti secara otomatis karena proses trainingnya sudah mencapai akurasi pelatihan yang cukup tinggi. Nah, itu dalam hal ini kita menggunakan while di situ ya. Karena kita tidak tahu ya berapa kali iterasi harus dilakukan ya, tergantung model yang kita buat ya. Kalau model kita bagus, data-data kita bagus ya, mungkin iterasinya tidak perlu banyak-banyak ya. Akurasi bisa tercapai dengan baik ya. Namun sebaliknya, jika model atau model yang kita buat kurang bagus, kemudian data kita kurang ya, ada beberapa variabel yang mungkin tidak dipertimbangkan di dalam pembuatan model. Nah, itu mungkin akurasinya hingga ribuan kali ya, belum mencapai juga nilai akurasi yang tinggi ya. Iterasinya udah ribuan kali tapi akurasinya masih rendah, misalkan masih 50% atau 60%. Nah, terus berulang-berulang. Nah itu eh, apa while-nya bisa jalan terus ya, sampai kapan, sampai berakhir kapan, sampai tidak tahu ya. Nah, ya biasanya sih dalam program ada juga diselipkan perintah, misalkan kita beri batasan juga sih. Jadi tidak hanya semata-mata kita mengejar akurasi ya, namun kalau juga iterasinya sudah sangat banyak sekali, ya udah cukup selesai, berarti kita harus ubah data ya sebagai data latihannya maupun model yang kita gunakan ya. Nah, ini juga do while. Nah, perbedaannya sangat tipis antara while dan do while ya. Kalau while dia melihat syarat dulu baru dikerjakan. Nah, kalau ini dia mengerjakan dulu ya, baru nanti dilihat syaratnya ya. Ya. Jadi tergantung nanti keperluan kita akan menggunakan yang mana. Nah, ini contoh untuk implementasi perintah for ya, for dengan menggunakan loop ya. Dengan menggunakan loop.
eh, dengan menggunakan loop ya. Jadi ini adalah loop sebanyak 9 ya, X sama dengan sampai dengan 9. Kemudian ini juga kita masukkan sebagai kelas ya, kelas tersendiri. Kemudian dalam kelas ini ada metode yang nanti bisa kita jalankan ya. Ya, nanti outputnya seperti ini ya, tampilan 0 sampai dengan angka 9 ya. Kemudian untuk while juga ya. Nah, ini while-nya dia menampilkan angka ya. Selama angkanya itu belum mencapai 5.000, nah akan ditampilkan terus ya. Sehingga sampai di sini terakhir dalam 499. Nah, ketika 499 nah sudah lebih dari 5.000 maka tidak dijalankan di sini. Kemudian kalau do while, nah ini dijalankan dulu ya. Maka ketika selama juga belum mencapai 7.000 ya. Sehingga terakhir di sini adalah 6999. Kemudian metode ya pada pemrograman Java mungkin tadi sudah sempat disinggung ya, disinggung ini dipertegas lagi di sini ya. Metode berasal dari konsep matematika dari sebuah fungsi ya. Sebuah metode adalah sebuah function ya yang dimiliki oleh sebuah kelas ya. Sebuah metode menjalankan beberapa perintah yang ditulis dengan menggunakan kode program. Sebuah metode dapat menerima sebelah input dan menghasilkan suatu ataupun tanpa output ya. Metode yang tidak memberikan output disebut void method atau metode yang kosong ya. Sebuah metode pada Java harus berada dalam satu kelas ya. Sebuah metode tidak dapat berdiri sendiri ya. Nah, sini adalah input, kemudian ini nama metodenya, dan ini adalah outputnya ya. Ini adalah dalam fungsi ya. Kemudian prosesnya seperti ini ya. Kemudian bentuk umum sebuah metode. Nah, ini ada beberapa jenis ya metodenya. Ada yang public ataupun privat ya. Kalau public itu dapat dijalankan oleh kelas-kelas yang lain ya. Kalau privat maka nanti perlu metode khusus untuk melakukan akses terhadap metode tersebut ya. Namun kalau memang tidak didefinisikan maka asumsinya itu adalah public ya. Dan tipe yang diberikan ya return type ya. Kalau tidak ada output atau tidak ada nilai yang dikembalikan maka disebut sebagai void ya. Kemudian nama metode tadi sudah disinggung dan parameter nah jika ada parameter nilai yang perlu diisikan dalam metode tersebut ataupun tidak ya untuk yang void. Oke, dan return statement adalah pernyataan perintah yang dijalankan oleh sebuah metode ya. Kemudian contoh program dengan metode mengolah data input, dua data input ya. Nah, misalkan untuk penjumlahan ya. Jadi kita buat kelas baru yaitu met class ya. Kemudian kelas tersebut dapat menjalankan metode ya, metode berupa jumlah 2 bilangan ya. Jadi kelas ini bisa diakses oleh oleh eksternal ya, pihak eksternal. Kemudian dalam ini ada sebuah metode yang sebenarnya public juga ya, menerima 2 argumen 3 dan 4. Kemudian hasilnya return dikembalikan dalam bentuk variabel C ya. Dan nanti outputnya di sini dalam hal ini diisikan ke variabel D ya. Kemudian di print dicetak sebagai variabel D. Nah, ini adalah outputnya. Setelah kita buat satu objek, kita jalankan invoke, maka kita dapat nilainya 7. Karena tadi adalah 3 dan 4 ya. Kemudian nah ini jika inputnya ingin kita isikan ya. Jadi sifatnya dinamis ya. Belum terinisialisasi ya.
Kalau kita langsung jalankan yang ini, ya, kita jalankan yang ini, maka kita perlu mengisi ya, nilainya berapa ya. Nah, misalnya kita isi 10, 25, dan outputnya akan tampil ya 35. 10 tambah 25 itu 35. Ya. Oke, mungkin ini kesempatan yang lain mungkin saya demokan. Jadi selain dengan menggunakan BlueJ, ini ada complier yang berbasis web juga yang sifatnya online, namun ini tentu perlu koneksi ke internet agar kita bisa jalankan. Nah, ini hanya untuk alternatif saja ya. Namun saya sarankan tetap menginstal BlueJ. Yang alternatif juga yang lain itu menggunakan aplikasi yang online yaitu Codifa.io. Nanti dengan menggunakan ini kita bisa menuliskan ya program, buat project baru, buat kelas baru secara online ya, secara online. Kemudian kita run. Nah, ini kita contohnya Hello World juga ya, kita bisa dapatkan datanya, outputnya sama seperti yang tadi kita jalankan di BlueJ. Nah, ini interface-nya ya. Sehingga nanti ini bisa di-share juga ya, bisa di-share kode program yang sudah dibuat di sini ya. Untuk penjumlahan ya, dan seterusnya. Ya mungkin silakan nanti dicoba kode-kode program yang ada di slide ini ya, untuk dicoba dijalankan. Dan nanti jika misalkan ada permasalahan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa disampaikan langsung saya, bisa lewat Unpad Live, Minute Unpad Live, atau mungkin lebih mudah di WA Group atau langsung WA ke nomor saya ya. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan yang kedua ya. Nah, nanti akan ada tugas ya mengenai RPS yang sudah saya sampaikan, mungkin nanti akan saya susulkan ya penyampaiannya ya, tidak saat ini, nanti mohon dikerjakan ya, mungkin nanti bisa hasil pengerjaannya mungkin bisa disampaikan minggu depan ya. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah saya akhiri kuliah kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.